Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mulia, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video dengan topik menjadikan Gunung Klothok Kediri sebagai destinasi wisata dunia. Tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa secara nasional kita ini sedang menghadapi bencana kemiskinan. Di antaranya karena negara terlilit hutang. Nah, di tingkat daerah Kediri, fenomena kemiskinan sudah lama kelihatan. Indikatornya antara lain banyak angkatan kerja yang nganggur. Nah, tidak sedikit angkatan kerja harus merantau di berbagai kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, bahkan ada yang keluar Jawa, dan tidak sedikit pula yang harus keluar negeri. Ini tidak bisa kita ingkari bahwa ini adalah fenomena kemiskinan. Nah, kalau menurut hemat saya, fenomena kemiskinan di Kediri ini cukup ironis. Karena sebenarnya di Kediri Raya, jadi kota Kediri dan kabupaten, ini banyak terdapat potensi ekonomi jika digali dan dikembangkan. Ini dapat menjadi sumber ekonomi yang dahsyat sebenarnya. Nah, karena potensi ini tidak diketahui atau tidak disadari, akibatnya potensi ini ya selamanya tetap menjadi misteri. Padahal kalau kita bisa melihat potensi ekonomi yang kita miliki, ini ibarat kita mengikuti lomba lari, misalnya lari 100 meter. Orang lain start di 0 meter, kita bisa start di 10 meter ke depan atau bahkan 20 meter ke depan. Inilah yang dinamakan competitive advantage. Ya, karena sebenarnya potensi ekonomi yang ada di Kediri Raya ini cukup dahsyat, dan potensi ini sedang menunggu hadirnya pemikiran, daya kreatif, dan uluran tangan-tangan terampil putra-putra daerah. Nah, saya sebagai putra daerah sudah lama
sudah lama hati saya tertarik untuk bisa menyumbangkan buah pikiran saya. Bagaimana cara menggali potensi ekonomi ini menjadi sumber ekonomi yang nyata dan hidup serta dapat menghidupi seluruh warga masyarakat Kediri. Nah, jika kita bisa antara lainnya, potensi itu banyak sebenarnya. Potensi itu banyak. Nah, ini antara lain. Antara lain, kalau kita bisa mempercantik Gunung Klothok, ini akan menjadi sebuah view yang indah dan menawan sebagai background kota Kediri. Selain itu, Gunung Klothok memiliki nilai sejarah dan budaya warisan nenek moyang zaman Kediri, yaitu zaman kerajaan Doho Kediri. Ini memang Gunung Klothok sudah lama menjadi objek wisata, tapi hanya menjadi objek wisata lokal yang ya sehari-hari dapat dikatakan ya 1-2 orang aja yang datang ke Gunung Klothok. Di hari-hari libur juga enggak terlalu banyak gitu, enggak terlalu, misalnya sampai bikin macet jalan menuju Gunung Klothok itu enggak. Jadi ini sangat disayangkan. Nah, karena Gunung Klothok itu sebenarnya jika dikemas dengan baik bisa menjadi paket komplit industri pariwisata Kediri yang luar biasa. Karena Kediri ini merupakan kota sejarah juga. Saya juga kaget ketika mereka bukan etnis Jawa, etnis non-Jawa. Tapi begitu pemilu, ini mereka mencoba mengotak-atik ramalan Joyoboyo, Notonegoro itu. Meskipun ya dia bingung sampai di tengah-tengah. Nah, ini artinya apa? Kediri sebagai kota sejarah dan warisan Jongko Joyoboyo ini ternyata pengaruhnya sangat luas. Nah, ini modal pertama untuk bisa kita jual sebagai paket komplit wisata kota Kediri. Karena Kediri itu banyak juga yang bisa kita jual. Aneka kulinernya misalnya, itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian meskipun di Indonesia ini ada 3 nama Kediri, kalau nggak salah bahkan 4, cuma yang satu ini
kecil di Jawa Barat, di daerah Subang nama sebuah desa apa. Terus kemudian kalau nggak salah lagi di Lampung juga ada, tapi ini kecil. Nah, ini yang cukup besar, yaitu misalnya di Bali ada nama kota Kediri, di Lombok juga ada Kediri. Nah, tapi Kediri yang di Jawa Timur ini tetap yang paling terkenal di antara Kediri-Kediri yang lain. Kemudian sebagai paket komplit wisata tadi, selain peninggalan sejarah, juga Kediri ini memiliki seni budaya yang unik. Misalnya wayang Purwo, wayang kulit khas Kediri atau disebut wayang Kediren. Meskipun juga di Kediri juga berkembang wayang versi Surabaya atau disebut oleh penduduk Kediri sebagai wayang Surabayan, atau sebagian masyarakat menyebutnya sebagai wayang cekdong karena dari bunyi kecreknya dan bunyi gendangnya. Nah, kalau di Jember wayang Surabayan itu lebih dikenal dengan wayang blakdong. Ini dari gendangnya ketika mulai untuk instrumen ketika terjadi perang. Nah, selain wayang Purwo yang khas tadi, kemudian ada wayang Krucil, Jaranan, terus apalagi ada ini Jaranan juga mempunyai varian yang cukup banyak. Jadi ada Jaran Pegon, itu yang khas Kediri. Kemudian juga Jaranan Dor. Kemudian Jaranan yang ndadi atau kesurupan, biasanya dalam bahasa Guide of Tourism itu disebutnya Trenhosden. Kemudian ada pencakdor. Nah, ini pencakdor itu bukan sekedar mainan, ini sekedar pertunjukan. Ini kearifan lokal. Kenapa anak Kediri ini berbeda dengan anak-anak muda daerah lain yang suka tawuran? Karena di Kediri ini ada pencakdor ini. Nah, ini menarik, ini bukan sekedar pertunjukan aja, ini kearifan lokal yang membuat anak Kediri itu lebih jantan, lebih kesatria, berani hadapan satu lawan satu. Nah, kemudian di samping pencakdor ada apa lagi? Seni budaya yang saya nggak tahu ya, ini sudah punah apa hampir punah, seperti ketek ogleng, seni jemblung, kentrung, templing. Nah, ini kesenian yang menarik di Kediri. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan, Kediri ini kaya kuliner yang khas, seperti sambal tumpang, sambal bancik, warisan kuliner para santri. Nah, kemudian ada yang khas lagi yaitu terancam. Orang kan kalau terancam itu takut, tapi Kediri dikasih terancam, wah itu enak banget. Kemudian ada geduk gedang, ada rambak petis. Nah, kemudian yang paling terkenal sampai daerah lain, saya kalau habis pulang dari Kediri ditanya
apa, tahu kuning, tahu takwa ini paling populer. Nah ini yang lain-lain itu kalau diperkenalkan ini juga populer karena khas. Lah kembali kita membicarakan industri pariwisata. Di negara-negara maju, industri pariwisata ini menjadi andalan. Karena apa? Industri pariwisata ini bersifat quick yielding, cepat panen, pari genjah. Kemudian juga merupakan the durable industry, yakni industri yang nggak akan habis dijual dibandingkan dengan industri pertambangan yang kayak apapun hasilnya. Tapi kalau dieksploitasi apa sedemikian rupa seperti nikel di Morowali itu ada habisnya. Batu bara di Kalimantan dieksploitasi terus ya ada habisnya. Nah kemudian Bangka Belitung timahnya juga sudah di very koloso kan. Nah kemudian yang menarik lagi, industri pariwisata ini termasuk the smokeless industry. Jadi industri yang tidak ada asapnya, tidak menimbulkan polusi. Bahkan sebaliknya, kalau Gunung Klotok ini dipercantik dengan konservasi alam, nah ini justru dampaknya itu positif. Gunung Klotok ini bisa menjadi paru-paru kota Kediri. Udaranya menjadi lebih segar dan lebih nyaman. Nah, kemudian di sisi ekonomi, dampak dari pariwisata ini akan menimbulkan berbagai macam industri yang lain, menyerap angkatan kerja. Jadi nggak perlu lagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Kediri harus kerja ke daerah-daerah lain, apalagi sampai kerja overseas, harus menyeberangi lautan atau keluar negeri. Nggak perlu lagi kalau kita bisa menggali potensi ini, antara lain Gunung Klotok dijadikan pariwisata dunia. Ini juga industri-industri yang muncul, misalnya akan membuka berbagai macam usaha seperti perhotelan, kemudian ada losmen, homestay, kemudian juga akan muncul restoran-restoran, kafe, warung makan, warung-warung minuman, dan aneka macam home industry souvenir. Nah ini home industry souvenir ini jangan dikira tidak akan menggali potensi lebih dalam lagi. Misalnya kakak saya dulu itu bisa membuat kerajinan dari bagian pohon bambu, bagian rumpun bambu itu yang terpendam di dalam tanah. Kalau orang Kediri nyebutnya brungki. Nah, brungki ini bisa diolah menjadi kerajinan yang sangat menarik. Mungkin di daerah lain belum ada. Nah, ini kalau Kediri menjadi destinasi wisata dunia, ini kerajinan brungki ini. Lah brungki ini ya berlimpah di Kediri. Ini bisa dijadikan
souvenir yang sangat menarik. Karena apa? Boleh dikata belum ada duanya. Jadi kalau ditangani secara serius dengan konsep yang matang, ditambah promosi yang gencar, Gunung Klotok bisa menjadi destinasi wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi. Karena apa? Letak Gunung Klotok itu tidak jauh dari pusat kota Kediri. Berarti Gunung Klotok ini cukup strategis. Apalagi dengan hadirnya bandara baru di Kediri. Dengan kata lain, kota Kediri dengan Gunung Klotok sebagai sebagai maskotnya, ini mudah untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Ini suatu peluang baik atau bahkan merupakan competitive advantage yang sudah taken for granted, turun dari langit. Nah, ini tidak boleh kita sia-siakan. Nah, jadi Pemkot Kediri kalau tertarik ini akan mengembangkan Gunung Klotok atau kota Kediri itu sebagai destinasi wisata dunia, sebenarnya saya sudah membuat proposalnya. Bahkan desain operasionalnya itu sudah pernah saya buat. Jadi kita bisa kerjasama jadi marilah kita kaya bersama-sama gitu loh. Nggak kayak sekarang pejabat-pejabat di otaknya hanya ada korupsi. Karena ya sebagai kritik yang disampaikan oleh anak muda, kalau nggak salah ibu-ibu yang masih muda mengkritik kelemahan bangsa Indonesia itu, ya memang bisa berpikir, tapi variabel untuk yang mereka pikirkan itu terbatas, hanya 2 variabel. Contoh yang paling gampang, kalau jalanan itu terkena banjir, itu ditinggikan, ada dicor lagi, ditinggikan. Karena apa? Dia hanya menguasai variabel yang terbatas. Masalah banjir, ya variabelnya jalan ditinggikan. Nah, kalau jalan ditinggikan, bagaimana perumahan penduduk? Jadi bukan sumbernya banjir itu dari mana, cara mengatasinya bagaimana, terus kemudian pembuangan airnya bagaimana. Itu pikiran yang cerdas, tapi itu tidak ada di otak orang Indonesia. Itulah yang dikritik ibu-ibu muda itu. Itu sebenarnya bukan saya yang kritik loh, tapi saya mudah memahami itu. Nah, ini kritik menarik. Nah, kita yang sebenarnya bisa memberikan jawaban, wah bukan loh, kita nggak hanya 2 variabel, kita bisa menemukan berbagai variabel. Nah, inilah antara lain ketika ingin kaya, ya kita kaya bersama-sama. Nggak seperti pejabat-pejabat yang di Indonesia sampai dari sekarang, dari presiden sampai abdesi, di otaknya untuk kaya variabelnya ya korupsi. Itu harus kita hilangkan. Antara lain kita meningkatkan destinasi wisata Gunung Klotok ini menjadi destinasi wisata dunia. Marilah kita make up Gunung Klotok ini. Nah, caranya ini sebenarnya sederhana. Langkah pertama, Gunung Klotok kita hijaukan. Sebagai gunung yang gersang, kita hijaukan. Nah, hanya dengan pohon pelamboyan. Kalau kita punya modal lebih, dengan pohon kabibuya yang dari Brasil itu, yang bunganya melebihi sakura. Nah, kalau kita bisa menghijaukan dengan cara ini, itu dapat Anda bayangkan ketika biasanya kembang itu kan munculnya musim kemarau.
Nah, ketika kemarau itu daun-daunnya pada berguguran, kemudian muncul bunga yang menyelimuti seluruh pohon. Nah, ini merupakan view yang indah sebagai background kota Kediri. Pagi-pagi sinar pagi menyinari kota Kediri dan Gunung Klotok. Gunung Klotok nebarkan auranya dengan bunga yang sangat indah. Wah, ini pasti menimbulkan decak jantung yang kagum. Nah, seolah-olah surga Eden sudah dipindah ke Kediri. Ini sebenarnya sederhana. Nah, terus kemudian konservasi alam itu kan tidak hanya flora aja, tapi juga faunanya. Maka kita lepas bebaskan beraneka macam unggas atau burung. Ya, tentunya burung-burung langka seperti merak, kalau bisa ya cendrawasih kita kembangkan di sana. Nah, ini menarik. Sementara burung-burung endemi ini akan datang sendiri. Ini tinggal Pemdanya membuat atau Pemkotnya membuat peraturan melarang berburu unggas. Nah, ini akan menarik. Apalagi kemudian kalau dikembangkan misalnya, ini kan secara psikologis orang ngasih makan burung di taman, atau kalau di Madinah itu orang ngasih makan burung merpati, ini kan bisa mengurangi stres, mengurangi depresi. Nah, itu bagian dari promosi pariwisata. Jadi ini menarik dengan biaya yang tidak begitu mahal, tapi kita bisa mengembangkan destinasi wisata Gunung Klotok menjadi destinasi wisata yang menarik dan menjadi paket komplit dengan kultur yang ada di Kediri. Maka akan lahirlah destinasi wisata dunia. Bermimpilah sebesar-besarnya, tapi nyatakan realisasikan mimpi itu dalam kenyataan. Nggak ada yang tidak mungkin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.